Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas SI 2305 akan mempresentasikan tugas besar keamanan sistem informasi dengan judul Analisis Vulnerability, Threat, dan Control pada Sistem Metasploitable menggunakan Metasploit Framework di Kali Linux. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alif, yang kedua ada Azril, ketiga ada Paril, ada Salsa, Nasya, dan saya sendiri Alia. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke pendahuluan serta hasil analisa kami. Pertama di sini ada pendahuluan. Dalam era digital saat ini, keamanan sistem informasi menjadi aspek yang sangat penting seiring meningkatnya penggunaan layanan berbasis jaringan. Banyak sistem masih menggunakan perangkat lunak lama dan konfigurasi yang tidak aman, sehingga membuka peluang terjadinya serangan cyber. Penelitian ini menganalisis vulnerability, threat, dan control menggunakan metode penetration testing dengan Metasploit framework pada Kali Linux dan Metasploitable sebagai target. Pengujian dilakukan melalui pemindaian Nmap dan eksploitasi layanan FTP 2.3.4 yang memiliki backdoor. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan mengenai studi kasus, yaitu sebuah sistem server digunakan sebagai media pembelajaran dan pengujian, namun masih menjalankan berbagai layanan lama yang belum mendapatkan pembaruan keamanan. Salah satu layanan tersebut adalah VTP dengan versi VSFT PD 2.3.4 yang diketahui memiliki celah keamanan berupa backdoor. Skenario serangannya yaitu penyerang menggunakan Kali Linux untuk menggunakan eksploitasi terhadap layanan VTP pada sistem Metasploitable. Alat yang digunakan yaitu ada Nmap dan Metasploit Framework. Next. Selanjutnya di sini ada batasan masalah dari studi kasus yang tadi, yaitu pertama ada kerentanan apa saja yang dapat diidentifikasi pada sistem Metasploitable ketika dilakukan pemindaian menggunakan tools Metasploit Framework di Kali Linux. Kedua, ancaman atau jenis serangan apa yang dapat dieksekusi oleh Kali Linux terhadap celah keamanan yang ditemukan pada Metasploitable. Ketiga, ada kontrol keamanan atau tindakan mitigasi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko dari kerentanan dan ancaman yang berhasil dieksploitasi selama pengujian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini. Untuk yang pertama, yaitu menganalisis kerentanan yang terdapat pada sistem Metasploitable menggunakan Metasploit Framework. Yang kedua, mendemonstrasikan proses eksploitasi terhadap celah keamanan menggunakan Kali Linux sebagai penyerang. Yang ketiga, mengidentifikasi ancaman yang muncul berdasarkan hasil eksploitasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi kontrol keamanan yang dapat diterapkan untuk memitigasi kerentanan dan ancaman yang ditemukan. Dan ruang lingkup dari penelitian ini yaitu yang pertama Kali Linux sebagai penyerang, lalu Metasploitable sebagai sistem target, yang ketiga scanning port dan layanan menggunakan Nmap, lalu yang keempat eksploitasi FTP menggunakan Metasploit, lalu yang terakhir dibatasi hanya pada lingkup virtual dan tidak mencakup konfigurasi keamanan tingkat lanjut di luar rekomendasi dasar. Lalu di sini terdapat landasan teorinya, yaitu yang pertama ada keamanan sistem informasi, yang mana upaya perlindungan sistem dari hak akses, dari akses yang tidak sah, kerusakan, dan kebocoran data. Lalu ada vulnerability, threat, dan control. Vulnerability itu celah keamanan sistem. Jika threat itu adalah potensi serangan yang memanfaatkan celah, dan yang control adalah tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko. Lalu ada Metasploit Framework, yang mana Metasploit Framework ini adalah framework open source untuk pengujian penetrasi dan eksploitasi sistem rentan. Lalu yang terakhir ada Kali Linux, yang mana Kali Linux ini adalah distribusi Linux yang digunakan sebagai platform penetration testing. Selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya.
Oke, baik. Eh, jadi di sini saya akan mencoba melakukan implementasi. Jadi sebelum melakukan exploit, di sini kita akan melakukan discovery yang bisa digunakan melalui format nmap, netsc, min.pn, dan IPC metadata. Setelah melakukan konfigurasi, kemudian sini kita akan masuk ke menu MS Console untuk mengset seperti dashboardnya, kemudian set air host, terutama set port yang akan digunakan. Selanjutnya sini kita akan memilih modul mana yang akan digunakan untuk diserang. Ya, setelah memilih modul mana yang diserang, kemudian kita men-set set host cloud IP ya dari si korbannya, yaitu silakan. Setelah men-set IP korban, kemudian sini kita akan men-set port dari si korban, yaitu port 21. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Lanjut, apakah di sini saya akan mengecek apakah metasploitnya berhasil atau tidak. Ini sudah berhasil, kita masuk ke metasploitnya. Ya, kita akan melakukan apakah ini akan berhasil dengan mengetik baik. Kita sudah masuk di Metasploit table.
Nah, apa yang bisa kita lakukan di Metasploitable ini? Kita bisa berinteraksi. Yang pertama-tama kita akan mengecek apakah sudah masuk atau belumnya dengan mengetikkan di sini muncul bacaan root, berarti tandanya kita sudah masuk ke Metasploitable. Nah, di sini selain kita bisa melakukan interaksi, kita juga bisa mengirimkan chat, kita mengirimkan pesan dengan sudah masuk. Nah, selain dari kita mengirimkan pesan, kita juga bisa reboot si si Metasploitable-nya dengan mengetikkan selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan dari implementasi sebelumnya, yaitu ada hasil scanning. Nmap berhasil mengidentifikasi beberapa layanan aktif seperti VTP, VS VTPD 2.3.4 yang memiliki celah keamanan backdoor. Kedua, ada hasil eksploitasi, yaitu Metasploit berhasil membuka shell pada sistem Metasploitable tanpa autentikasi dan memberikan akses rootnya. Ketiga, ada analisis dampak, yaitu ada kerentanan VTP memungkinkan penyerang mengambil alih sistem sepenuhnya, mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang terakhir itu ada efektivitas kontrol, penerapan patch, pembaruan sistem, firewall, dan monitoring dapat secara signifikan mengurangi risiko serangan serupa. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Lalu ada kesimpulan, sistem Metasploitable memiliki banyak keterangan serius akibat penggunaan layanan lama tanpa pembaruan keamanan. Layanan FTP vs FTPD 2.3.4 terbukti dapat dieksploitasi dengan mudah menggunakan Metasploit framework dan memberikan akses root kepada penyerang. Analisis vulnerability, threat, dan kontrol menunjukkan bahwa penetration testing sangat penting untuk mengidentifikasi celah keamanan dan mencegah dampak serangan yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama, selalu lakukan update dan patch sistem secara berkala. Yang kedua, nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, terapkan firewall dan IDS atau IPS. Keempat, lakukan penetration testing secara rutin. Yang kelima, tingkatkan kesadaran keamanan administrator sistem. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.